Selamat berjumpa kembali sahabat Proyani dalam channel YouTube Proyani. Tentunya pada program Top Twin Show, di mana program ini kita selalu mengisinya dengan saudara kembar saya Muhammad Novel dan saudara saya Muhammad Novel yang sedang tidak ada di sini. Tentunya dia sedang di negara sebelah, ya, di Yaman. Sahabat Proyani, sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Mohon maaf kami katakan karena memang pada masing-masing kami ini, saudara saya Muhammad Novel dan saudara saya Muhammad Adrian, kameramen, memiliki kesibukan masing-masing, ya. Itu salah satu penyebabnya, dan juga mungkin nanti ada kesibukan yang lain yang menyebabkan kita tidak dapat berkumpul, ya. Dan pada kesempatan kali ini, sahabat Proyani, saudara saya Muhammad Novel akan menyampaikan atau bercerita sebuah latar belakang daripada buku yang dia tulis berjudul Taudihat. Buku ini kitab, ya, bisa dikatakan kitab atau buku. Kitab ini dia tulis untuk mensyarah daripada kitabnya Tuan Guru Haji Najib Khalid, kitab Ta'rifat. Itu adalah kitab Nahu yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Najib Khalid, yang isinya tentunya itu banyak daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu yang disyarahkan oleh saudara saya Muhammad. Nanti lebih lanjutnya dia akan menyampaikan latar belakangnya, ya. Jadi sahabat Proyani, mari kita sama-sama dengarkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil liqa'illahi wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saudara-saudara penikmat atau penonton channel Fahrulyani, jadi tumben sekali kita bertemu kembali di channel Fahrulyani ini setelah sekian lama. Karena seperti yang disampaikan tadi, kita ini memiliki masing-masing kesibukan yang berbeda-beda, sehingga mencari waktu yang tepat untuk berkumpul dan membuat video seperti ini agak sulit waktunya. Dan sekarang alhamdulillah pada waktu ini kami bisa berkumpul kembali, ya, untuk membuat video podcast ini, yang dimana pada malam hari ini kami akan membahas tentang kitab At-Taudihat. Nah, jadi kitab At-Taudihat itu adalah kitab yang saya susun untuk menerangkan ibarat-ibarat yang ada di dalam kitab Ta'rifat. Nah, kitab Ta'rifat itu sendiri adalah kitab yang ditulis oleh Maha Guru Tuan Guru Haji Najib Khalid, yang berbicara seputar ilmu nahwu, yang dimana ilmu nahwu itu adalah ilmu tentang gramatikal bahasa Arab. Nah, jadi kitab Ta'rifat itu sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Musannif atau Tuan Guru kita di muqaddimah kitab beliau itu, beliau mengatakan, jadi kitab Ta'rifat itu hadir untuk apa? Untuk murid-murid atau untuk tolib-tolib, untuk siswa-siswa yang selalu belajar nahwu, tapi anehnya mereka belajar nahwu tapi tidak bisa mengi'rab ayat-ayat daripada Al-Quran. Jadi kalau orang belajar nahwu itu cuma bisa mengi'rab ja'a zaidun, zaidun qa'imun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin, tapi mereka tidak pernah bisa mengi'rab contoh-contoh atau ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, oleh kerisauan beliau ini, beliau menulis sebuah kitab yang bernama At-Ta'rifat fi ilmin nahwi al-mumatsali bil ayati syarifat. Kenapa? Untuk Untuk langsung memberikan contoh daripada Al-Quran. Jadi ketika beliau menulis tentang isim domir seumpama, atau beliau menulis tentang isim isyarah seumpama, nah beliau itu langsung memberikan contoh, menyuguhkan contoh daripada Al-Quran di dalam kitab beliau itu. Nah, makanya Ta'rifat itu hadir untuk untuk mempermudah atau untuk melatihlah siswa atau murid untuk bisa mengi'rab daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, oleh karena itu beliau menulis kitab At-Ta'rifat ini. Nah, kitab At-Taudihat ini saya susun. Jadi Taudihat ini daripada judulnya At-Taudihat fi basti ibarati ta'rifat. Jadi Taudihat yang memaparkan makna-makna di dalam kitab Ta'rifat atau ibarat-ibarat kitab Ta'rifat. Nah, kronologinya kenapa kitab ini bisa ditulis? Jadi saya ini selama menjadi murid Tuan Guru Haji Najib Khalid dan bergaul dengan murid-murid beliau yang lain, dan bergaul dengan orang-orang yang ada di pondok, saya mendengar dari sebagian para murid, dari para asatidz, ada beberapa kritikan atau ada beberapa hal yang janggal menurut mereka yang ada di dalam kitab Ta'rifat ini. Jadi ada beberapa takbir ibarat atau ada beberapa pembahasan yang menurut mereka janggal di dalam kitab ini. Nah, sehingga
saya menekan diri saya sendiri untuk menulis kitab ini atau untuk menyusun kitab ini sebagai khidmah, bentuk khidmah saya kepada Maha Guru kita Tuan Guru Haji Najib Khalid. Jadi orang-orang yang mengkritik atau yang merasa iskal dengan apa yang ada dalam ta'rifat nggak perlu untuk datang langsung ke Tuan Guru Haji Najib Khalid karena malu juga atau karena sungkan mungkin. Nah, makanya tidak perlu ke sana. Nah, kitab ini hadir untuk menjawab problematika yang ada di dalam prasangka-prasangka orang yang menganggap ada beberapa hal yang yang agak sulit ataupun yang agak iskal di dalam kitab ta'rifat ini. Makanya taudihat itu hadir untuk itu. Makanya saya katakan dalam muqaddimah itu falamma wasala ilayya katsirun minal akhbari an ba'di ashabi. Jadi manakala sampai kepada saya itu beberapa informasi dari beberapa sahabat, jadi banyak sekali di sana orang-orang yang yang menganggap ada sesuatu yang iskal dalam kitab ta'rifat ini. Maka saya berusaha untuk mencari taklik atau maroji daripada kitab ta'rifat ini, sehingga saya tulislah kitab yang bernama At-Tawdihat fi Basti Ibarati Ta'rifat ini Al-Mumathali bil Ayati Syarifat di Syekhina Al-Fadil Al-Alim Najib Khalid. Nah, ini lahir namanya kitab At-Tawdihat. Ini spesifik juga tentang ilmu nahu, yang dimana dia menjelaskan ibarat-ibarat yang dianggap iskal dalam kitab ta'rifat itu. Nah, sehingga Tawdihat ini adalah penulisan ini kronologi singkat bagaimana penulisan kitab At-Tawdihat. Nah, sebelumnya, jadi agar tidak dianggap lancang oleh sebagian orang, memang saya telah meminta izin kepada Tuan Guru Haji Najib Khalid untuk menulis atau menyusun kitab daripada Tawdihat ini. Jadi Tawdihat ini untuk menjadi penjelasan kitab ta'rifat. Nah, saya sudah meminta izin kepada Tuan Guru Najib untuk menulis. Jadi saya tidak sembarangan untuk tiba-tiba langsung menulis, tapi seizin beliau dan sudah mendapatkan restu lah dari beliau untuk menulis kitab yang bernama At-Tawdihat ini. Nah, ini sedikit tentang kronologi kitab At-Tawdihat ini. Untuk iskal tadi kan ada yang iskal, ada yang muskal ya. Kira-kira bisa dikasih contoh gak? Salah satu atau berapa contoh daripada teman-teman yang ditemukan oleh saudara Novan. Nah, jadi begini, misal sebagian orang mengatakan ada misal contoh iskal ya di dalam ta'rifat itu bagi sebagian orang yang belum meneliti atau belum menggolek kitab-kitab yang lain daripada daripada kitab-kitab nahwu yang mu'tabar. Seperti contoh misal begini. Jadi di dalam ta'rifat itu ada pembahasan ayyu al-mausulah. Nah, ayyu al-mausulah itu adalah ayyu yang masih diperdebatkan sebenarnya tentang apakah dia memang mausulah atau tidak. Nah, Imam Sibawahi mengatakan ayyu mausulah itu ada. Memang dia ada. Syahidnya dalam Al-Quran, Imam Sibawahi mengambil contoh dalam Al-Quran itu summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani atiyya. Jadi kalimat ayyuhum ashaddu itu ayyunya adalah ayyu al-mausulah. Tapi menurut pendapat Imam Khalil dan Imam Abu Yunus mengatakan ayyu itu tidak ada mausulah. Ayyu itu hanya berbentuk ayyu istifhamiyah dan ayyu syartiyah. Nah, kemudian pembahasannya begini. Jadi ayyu al-mausulah itu kata Tuan Guru Najib, dia ada dalam contoh ya ayyuha. Jadi ya ayyuhan nabiyyu itu ayyu al-mausulah di dalam kitab beliau. Tapi dalam pengajaran Tuan Guru Najib, beliau tidak pernah mengatakan ayyu di sana adalah ayyu al-mausulah. Pasti beliau mengatakan ayyu itu ayyu munada. Misal ya ayyuha, ayyu munada mabniyun 'ala dhammi mahalli nasbin mansubun bi ya'in nida. Nah, itu i'rab yang selalu digaung-gaungkan oleh beliau ketika kita mengaji dan lain sebagainya. Tapi di dalam tulisan beliau mengatakan ayyu di sana adalah ayyu al-mausulah. Sedangkan ayyu al-mausulah itu pun masih diperdebatkan. Nah, yang mengatakan ayyu al-mausulah itu adalah Imam Sibawahi. Nah, seandainya ayyu al-mausulah itu pun ada, tidak dalam contoh ya ayyuha. Nah, karena ya ayyuha, ayyu di sana dia bukan dia bukan daripada ayyu al-mausulah. Karena ayyu al-mausulah itu nanti dia memiliki lima hal atau 5 keadaan ayyu al-mausulah itu. Tapi yang jelas bukan pada kalimat ya ayyuha. Nah, itu yang dijelaskan di dalam kitab. Tawdihat itu ternyata ayyuha di sana ini kan kita berkhidmah kepada guru. Ternyata ayyuha itu kalimat ayyu pada kalimat ya ayyuha itu
Ada ulama yang mengatakan dia ayu di sana, ayu al-mausulah. Siapa? Imam Al-Akhfash. Imam Akhfash mengatakan di sana dia ayu al-mausulah. Jadi jumhur ulama mengatakan dia namanya ayu al-wasliyah. Nah, ayu al-wasliyah itu bukan ayu al-mausulah, tapi ayu al-wasliyah itu adalah ayu yang menempel dengan ha'ut tambah yang biasa terletak setelah ya'un nida. Itu namanya ayu al-wasliyah. Tapi Imam Akhfash sendiri mengatakan tidak ada namanya ayu al-wasliyah. Yang ada di sana adalah ayu al-mausulah. Nah, ini pembelaan terhadap apa yang ditulis oleh guru kita. Jadi keiskalan itu akan hilang apabila kita memang sudah meneliti atau menelaah daripada kitab-kitab nahwu yang mu'tabar, sehingga kan idza katsura ilmu idza kasura, apabila banyak ilmu seseorang itu qalla idza kasura ilmuhu qalla inkaru. Jadi kalau orang itu makin banyak ilmunya, qalla inkaru, semakin dikit pengingkarannya. Dalam ibarat lain, idza ittasa'a ilmuhu dhaqa inkaruhu. Jadi orang itu makin luas ilmunya, semakin dikit menyalahkannya. Jadi sebenarnya Tuan Guru Munajib ingin guru kita ingin menyampaikan dalam kitab Ta'rifat itu, oh ini boleh loh ternyata, jangan dianggap tidak boleh. Tapi karena kita ini kadang pengetahuan kita yang masih minim, kemudian bacaan kita masih kurang sehingga ini kenapa iskal kok begitu. Nah, ini sehingga kita cari-carikan, oh ternyata ada takbir-takbir yang membela hal itu, atau yang nukilnya Tuan Guru Munajib Khalid itu dari sana ada. Itu salah satu contohnya ya. Itu salah satu contoh daripada apa yang iskal ya dalam kitab Tangguran itu. Ya, Sobat Priani, tadi kita sudah dengarkan latar belakang atau kronologi kenapa saudara Muhammad Naufal ini membuat kitab yang berjudul Taudihat tersebut. Tadi kita sudah dengarkan bahwasanya masih banyak yang dia dengar dari teman-teman ya, dari sahabat-sahabat ataupun teman-teman yang ngaji, bahwa di beberapa bab atau pasal dalam kitab itu ada yang masih iskal, sehingga tergugahlah keinginan saudara Muhammad Naufal untuk menjelaskan menjelaskan keiskalan tersebut ya, dan juga dia tidak sembarang menulis, tentunya sudah minta izin kepada sang pengarang kitab tersebut ya, karena supaya tidak suul ada ya. Dan juga tidak tidak mujarradul labzi, artinya tidak murni lapas saya menulis kitab, artinya saya menukil dari kitab-kitab yang mu'tabar. Jadi seperti Hasyiatul Soban, Hasyiatul Khudori, dan Hasyiatul Hamdun, dan seperti Syarhul Mufassal, Nahul Wafi, kemudian misal kitab Imam Sibawai, Alkitab Imam Sibawai, atau At-Tasrih ala Taudi. Banyak sekali kitab-kitab nahwu yang kita nukil dari kitab-kitab nahwu yang memang mu'tabar, misal Syudzuruz Zahab, Al-Qafrawi dan lain sebagainya. Kita meneliti lah kitab-kitab nahwu yang ada ditulis oleh para ulama. Baik, itu dia tadi latar belakang yang disampaikan oleh saudara saya. Kemudian coba bisa dikasih tahu gambaran apa sih isi daripada kitab Taudihat tersebut. Nah, sebenarnya kitab Taudihat ini masih juz 1 ya. Kita tulisnya saya akan rencananya membuat juz 1. Jadi nanti dalam kitab Ta'rifat Tuan Guru Haji Munajib Khalid itu pembahasannya masih membahas tentang isim dhamir sekarang. Jadi ini mau rampung lah, mau akan selesai juz 1-nya. Rencananya juz 2 itu akan mulai pada bab Ma'rifati Alamatil I'rab, itu bab juz 2-nya. Jadi di juz 1 ini pertama secara singkat isinya itu memang membahas pertama tentang muqaddimah dulu ya. Tapi memang saya tidak bahas secara luas tentang muqaddimah itu karena sudah masyhur di kitab-kitab yang kita baca itu pembahasan muqaddimah itu sudah luas. Pembahasan tentang alhamdulillah, basmalah, sholawat dan lain sebagainya. Nah, tapi yang ditekankan yang pertama, jadi sebelum menjerumus ke pembahasan-pembahasan yang lain, pembahasan pertama itu tentang muqaddimah. Jadi muqaddimah itu bisa dibaca muqaddimah, itu bisa juga dibaca muqaddamah. Kalau dibaca muqaddimah itu bisa buat ismil fa'il sebenarnya, dan muqaddamah itu bisa buat ismil maf'ul, karena qaddama yuqaddimu taqdiman taqdimatan tiqdaman muqaddaman fahuwa muqaddimun wa zaka muqaddamun. Nah, ini nanti dia masuk pada bab sulasi mazid bi harfin wahid, itu fa'ala, binanya li taktir wa ta'diyah, dalam ilmu sorotnya seperti itu. Nah, kemudian muqaddimah itu kata para ulama ada dua.
ada namanya muqaddimatu ilmin, ada namanya muqaddimatu kitabin. Muqaddimatu kitabin, ini yang pertama kita bahas dulu. Muqaddimatu kitabin itu ada dua. Ada namanya muqaddimatun wajibatun, ada namanya muqaddimatun mustahabbatun. Nah, kalau yang muqaddimatun wajibatun itu ada 4. Apa yang 4 itu? Yang pertama itu adalah al-basmalah. Yang kedua itu alhamdulillah. Yang ketiga tasyahud. Yang keempat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk muqaddimatun wajibah. Sehingga orang itu kalau dia mau pidato, apakah dia mau menulis dan lain sebagainya, ketika dia mau pendahuluan maka wajib hadir yang 4 ini. Nah, kemudian ada namanya muqaddimatun mustahabbah. Muqaddimatun mustahabbah itu dia sunnah hukumnya hadir di pendahuluan. Apa yang 4 itu? Pertama, ini dalam penulisan, tasmiyatul musannif, kemudian tasmiyatul kitab. Yang ketiga itu apa? Bara'atul istihlal. Apa namanya bara'atul istihlal itu? Bara'atul istihlal itu adalah menjelaskan isi pada muqaddimah atau gambaran. Jadi isinya kitab itu seperti ini. Nah, sudah ada gambarannya apa di muqaddimah. Itu namanya bara'atul istihlal. Nah, kemudian yang keempat itu adalah qaulu amma ba'du. Perkataan yang mengatakan amma ba'du itu sunnah juga, hukumnya diletakkan di muqaddimah. Nah, adapun muqaddimatu ilmin ini yang dibahas. Muqaddimatu ilmin itu dia jumlahnya ada 10. Sebagaimana ini yang memang dicantumkan atau yang sering digaungkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Nah, muqaddimatu ilmin itu pernah disyairkan oleh Imam As-Saban, begitu juga Imam Al-Khudari. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan baca syair daripada Imam As-Saban. Imam As-Saban mengatakan, inna mabadi'a kulli ilmin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' wa masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Nah, yang 10 inilah dinamakan dia dengan muqaddimatu ilmin, atau yang lebih populer dengan apa? Mabadi'ul asyarah. Jadi setiap atau setiap disiplin ilmu itu harus ada mabadi'ul asyarahnya. Jadi orang yang ingin malian fil fan dan orang yang ingin mumpuni dalam satu bidang keilmuan itu harus tahu tentang mabadi'ul asyarah. Nah, contoh ilmu nahwu ini. Ilmu nahwu itu kan al-haddu, harus diketahui apa definisi ilmu nahwu. Al-maudu, di mana digunakan ilmu itu. Tsumma tamar, apa buah dari belajar ilmu. Fadlu, apa kelebihan ilmu nahwu itu. Nisbahnya kemana ilmu nahwu itu, artinya hubungan nisbahnya kemana ilmu nahwu itu. Kemudian al-hukmu, jadi wal ismu, namanya ilmu nahwu itu apa? Al-istimdad, dari mana sumber ilmu nahwu itu. Hukmu syari', bagaimana secara syariat mempelajari ilmu nahwu itu hukumnya. Kemudian masail, apa masalah-masalah yang ada di dalam ilmu nahwu. Sehingga orang yang tahu tentang muqaddimatu ilmin atau mabadil asyarah itu dijanjikan wa man darul jami'a hadza syarafa. Orang yang mengetahui semuanya hadza syarafa, dia akan mendapatkan kemuliaan. Nah, ini sedikit tentang muqaddimatu ilmin, dan di isi kitab itu juga nanti tercantum tentang al ahadits wal athar. Jadi hadis-hadis dan athar-athar daripada tabi'in dan qaul-qaul ulama tentang pentingnya belajar ilmu nahwu. Jadi pentingnya belajar ilmu nahwu. Seperti contoh misal, jadi Imam Suyuti itu mengatakan orang itu nggak sah berbicara tentang ilmu Arabiyah, terutama hadis, tafsir, kecuali dia itu mumpuni. Illa ayyakuna maliyan bil Arabiyah. Orang itu harus memang mumpuni dalam bahasa Arab. Nah, sehingga orang itu harus mumpuni dalam bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu nanti dia memiliki 13 pan bahasa Arab itu. Pertama ilmu nahwu, kedua sorob, balaghah, ma'ani, mantek, bayan, kemudian arud, qawafi, imla, khot, istiqaq, tarikh dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipahami. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tentang ahadits atau athar-athar yang berkaitan tentang tentang pentingnya kita belajar ilmu nahwu. Sehingga banyak sekali nanti dalam kitab ini tentang ahadits dan athar tentang pentingnya kita belajar ilmu nahwu itu. Nah, kemudian setelah itu nanti akan ada pembahasan tentang bismillah. Jadi pembahasan basmalah. Jadi bismillah itu kan bisa dibaca dengan tis'atu aujuh. Jadi bismillah ini sudah masuk pasalnya. Iya, sudah masuk pasal pertama ya. Jadi setelah penjelasan daripada mukaddimah ya. Mukaddimah, kemudian di mana pembukaan itu ada 3, pembukaan yang wajib, pembukaan yang sunat, dan pembukaan ilmu namanya. Muqaddimatu ilmin. Nah, setelah yang 3 ini tentu kalau misalkan kita ingin membuat karangan itu harus ada ya.
Baru kemudian di sini dijelaskan dalam pasal yang pertama itu dalam basmalah. Iya, basmalah pertama. Oke, mari kita dengarkan. Jadi sebelum basmalah itu ada cerita tentang apa namanya munculnya ilmu nahwu. Jadi iya, cerita tentang munculnya ilmu nahwu. Kan yang sering kita dengarkan cerita populernya itu Abul Aswad Ad-Du'ali yang apa namanya yang